berarti ada ini nggak kayak boundaries yang kamu set up sendiri pada saat kamu mau menerima satu pekerjaan acting? Aku salah satunya sih jam tidur harus at least 7 jam. Ya. Sama sih. Soalnya aku tipe orang yang kalau tidurnya nggak cukup nggak function. Terus kebetulan nggak fokus. Terus kebetulan anak pagi yang kalau tidak ada syuting tuh jam tidurnya rapih. Jadi kayaknya akan lumayan kalau waktu tidur atau istirahat tidak dipikirkan ya akan berat juga sih produksinya. Oke. Terus selama syuting Monster Public ini apakah juga diterapkan juga seperti tadi yang di? Iya, alhamdulillah filmnya doang yang ngantuk. Kita sih nggak ngantuk ya. Filmnya doang gitu. Selama syuting, alhamdulillah aman. Proses syutingnya juga strict dengan beberapa jam tertentu. Dan benar yang tadi kata Mbak Dede bilang gitu. Jadi kalaupun misalnya ada hari-hari yang ternyata kita harus selesai lebih telat dikarenakan ya di film ini kan banyak practical fisik gitu, yang monsternya kan itu ngesetnya untuk menarik satu monster di satu titik ke titik lain kan juga nggak gampang gitu. Biasanya kalau memang kita selesainya tidak tepat waktu, berarti besokannya kita mundur. Call time-nya dimundurin Gitu. Dan selalu di tiap minggu tuh selalu ada libur. Jadi ada break. Karena kan kalau misalnya mundur kan lama-lama sama aja gitu kan. Waktunya jadi kayak telat lagi pulangnya. Nah itu kenapa ada libur juga untuk ngeriset itu semua biar ya udah sisanya balikin lagi istirahat aja dulu. Balik lagi ke filmnya, ada scene-scene yang challenging untuk Manda dan Ute mungkin? Banyak yang challenging. Banyak sih sebenarnya untuk film ini. Menjaga stamina untuk menjaga continuity emosi. Ya. Jadi kan dalam satu scene kan ada berbagai macam shot dan take gitu. Dan di antara shot dan take itu emang risetnya lama. Seperti yang Manda bilang, practical effect-nya cukup banyak gitu. Jadi ada momen dimana kita kayak, oke, action, ketakutan, cut, terus kita main ludo, main game, karena harus nunggu 30 menit. Ya, terus oke, next, ini apa, masih scene yang sama, oke, action, teriak lagi. Jadi intensitasnya harus kita samaratain dan kita harus ingat-ingat continuity-nya gitu. Menjaga kayak tadi tuh sebenarnya setakut apa ya gitu, karena takutnya lupa gitu. Termasuk ini nggak harus ngomong apa tadi kan ada sempat di meja makan harus ngomong sama tangannya Iqbal doang gitu. Oh iya, harus ngomong sama tangan yang terakhir, pegangan tangan. Oh iya, pegangan tangan sama tangan. Oh iya, nah itu kan emang ada tangan-tanganan prostetik, tapi juga ada tangan yang sebenarnya ada orang body yang double kan? Ada body double, ada hand orang model, di bawahnya gitu. Jadi emang bayangkan ya di antara conversation itu ada orang sebenarnya kayak di bawah gitu yang kayak lagi ngomong. Itu ada hand model. Jadi kayak, nah itu dia kayak salah satu contoh praktikalnya tuh gitu, kayak dalam beberapa hal mungkin buat sebagian orang jadi challenging, tapi kadang-kadang jadi memudahkan karena ya itu Mas Edwin banyak menggunakan praktikal, kayak misalnya butuh misalnya ada tangan Iqbal yang tumbuh, ya itu bukan komputer gitu, itu emang kayak diakalin ada tangan anak kecil yang beneran tumbuh gitu. Nah itu membuat jadi less challenging sih gitu, karena kita nggak usah membayangkan itu beneran ada. Ute sendiri kan di sini jadi adik ya. Itu gimana sih kalian berdua bondingnya? Jadi kayak ke anak-anakan padahal kan aslinya dewasa ya. Itu gimana? Nah, menariknya tuh ketika kita casting, karakter kita tuh ditukar. Jadi sempat aku memerankan Putri, dia memerankan Ida. Tapi akhirnya ditukar lagi, akhirnya fix dia jadi Putri, aku jadi Ida. Nah, yang menariknya itu Mas Edwin udah mendesain karakter Ida yang bisa indigo, ngeliat hantu, pacaran sama hantu. Nah, tapi dia sendiri punya satu pesan spesifik, jangan bikin karakter Ida menjadi karakter yang gelap atau nggak misterius. Terus akhirnya aku mengambil karakter seperti anak-anak, soalnya dia adik, dan kadang-kadang anak-anak itu kan juga ada sisi anehnya ya, kayak mereka tuh suka melihat ke satu sudut di ruangan padahal di situ nggak ada apa-apa gitu. Kayak anak kecil yang bisa ngeliat hantu gitu. Untuk chemistry juga sebenarnya ini bukan pertama kali kerja kayak gitu, dan mungkin in a sense bagaimana memerankan karakter anak pertama anak kedua gak dirancang sih, tapi emang kebetulan aku bener anak pertama, dia anak kedua. Jadi kayak ya udah sesuai kondisi keluarga aja Kak. Terus kalau misalnya pas lagi syuting, lagi di brief, Asra dia nge-brief, dia aja yang tektokan sama beneran kayak punya adik 2 biji. aku bener-bener bengong kan, terus aku nanya, ini gimana tadi ngomong? Iya, jadi ya udah yang paling top jawab. Jadi aku emang rely on her aja. Jadi termasuk ini ya pengucapan kayak Ida tadi, jadi membahasakan diri sendiri Ida juga itu kamu sendiri. Yang ngebahasain nama tuh Ida, bukan gue gitu. Bener-bener ya, bisa dilihat karakter Ida itu nggak pernah ngomong gue lo, tapi pasti ngomong nama gitu. Ida, Putri, ya. Foto dulu mungkin.
mungkin boleh. Oke. Promo dulu ya teman-teman. Oke. Ya, buat teman-teman jangan lupa untuk nonton konser Pabrik Rambut tanggal 4 Juni di seluruh bioskop di Indonesia. ajak teman-teman dan keluarga untuk merasakan experience.